Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan seterusnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Sobat Sultan, di kesempatan malam hari ini Sultan agak melenceng, bukan agak melenceng sih sebenarnya. Jadi kita mau buat konten yang berbau baru gitu loh. Karena kan dari sebelumnya kan kontennya kan kebanyakan tentang kayak mengungkap tabir, terus sasmita gaib. Dan malam hari ini Sultan akan mencoba untuk kolaborasi berdialog dengan salah satu pemain legend dari kuda lumping yang ada di Desa Bukit Indah, Desa Sultan ini. Oke. Jadi kan sebelumnya kan banyaknya konten yang berbau-bau horor ya. Jadi malam hari ini kita cuma mau berbincang aja, tapi berbincangnya tentang seputar kuda lumping ataupun kuda kepang, jatilan ataupun ebek, pokoknya yang masih berbau seni gitu. Karena al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadi bil aslah, senantiasa kita menjaga tradisi yang sudah diwariskan dari leluhur kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan menjalankan perintah Allah, juga istiqomah menjaga melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi Sultan sekarang sudah bersama dengan siapa Mas? Joko Santoso. Oke, dengan Mas Joko Santoso. Jadi beliau ini adalah seorang pemain senior di grup Sultan. Nah, di grup Sultan bukan sih? Saya di grup kita lah, satu desa soalnya gitu ya kan. Karena satu desa. Walaupun memang kita ini apa ya? Jadi Sultan juga punya kuda lumping, Mas Joko juga punya kuda lumping. Tapi kan tetap tujuan kita satu, yaitu melestarikan budaya. Jadi jangan ada perselisihan mentang-mentang saya punya grup sendiri, Mas Joko punya grup sendiri, terus kita saling itu, tidak. Kalau kita tidak seperti itu. Tapi ayo sama-sama kita melestarikan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Oke Mas Joko. Jadi kesempatan malam hari ini kita mau nanya nih. Jadi banyak nih ya dari subscriber Sultan yang nanya, Bang coba dong katanya tanyakan kepada yang sering mendem ataupun guru, gimana sih rasanya. Oke, jadi malam hari ini Sultan akan jawab dan Sultan langsung mendatangi salah satu senior yang ada di Desa Sultan. Oh ya, kenapa Sultan tidak apa namanya, tidak menanyai langsung yang ada di anggota Sultan? Karena itu tadi tujuan Sultan. Jadi bukan Sultan ini ingin membanggakan grup saya, tidak. Makanya itu di sinilah jadi apa ya? Jadi ininya tuh di sini gitu loh. Sebenarnya Sultan juga kesatuan itu grup ataupun antar rombongan itu biar makin erat, itu makin maju. Intinya satu tujuan. iya betul. Itu yang dimaksud dengan Sultan. Karena kalau dibilang Sultan ini, Sultan juga punya, cuman ya itu aja karena kita tadinya sama-sama ingin melestarikan budaya, makanya loncat ke sini gitu loh. Dan mohon maaf ini waktunya malam mengganggu, apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Ini mohon maaf juga, ini rumahnya penuh. Oh iya, nggak apa-apa. Renovasi. Ini lagi dibesarin ya Sobat Sultan, ini jangan salah nih, rumah ini 20 kali 30. Saran dua kali tiga. Ruangan Enggak, ada yang besar ini. ruangan. Cuma karena dia lagi direnovasi ya, harap dimaklum ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan apa tadi, masuk kepada inti tujuan yang kita bahas tadi. Kita ingin nanya-nanya seputar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu kuda kepang. Oh iya Mas, jadi gini Mas, ada yang nanya nih, gimana sih Bang rasanya mendem itu, katanya kerasukan itu seperti apa sih katanya. Karena saya nggak bisa jawab karena saya kan bukan pemburu, apa namanya, bukan pemendem gitu loh, bukan yang sering joget gitu, enggak. Kalau joget, cuman kan Sultan memang tidak mendem gitu loh, karena Sultan kan pawangnya. Makanya biar lebih jelas kita langsung tanyakan ke pakarnya, karena ini salah satu senior dan memang legend
sebelum jarang kepang saya tercipta ini waduh udah apa ya, dari saya SD kayaknya, dari saya SD masih udah mendem udah kan. Jadi yang saya favorit itu nama Mas Joko, karena Mas Joko ini ya kalau ingin nengok mendemnya besok lah kalau udah saya video kan. Ya mudah-mudahan ini covid mudah-mudahan cepat ya hilang, Mas. kurang cepat Ya, balik pulih. karena ya jujur ya, ini salam juga untuk anggotanya Pak Mas Bondan. Kami dari Riau mengucapkan rahayu pada semuanya. Jadi gini nih, ini Mas Joko ini memang yang paling unik, paling beda di Jalan Kepang yang ada di inilah Bukit Indah gitu, terkhusus pada Jalan Kepangnya Mas Joko sendiri dan Jalan Kepang saya, karena memang beda dari yang lain gitu loh. Makanya kita cari yang bedanya aja. Kalau sama mah kan apa sih sama gitu kan ini ada yang beda, makanya kita tanya langsung gimana sih pengalaman tentang ya selama menjalankan apa ya kegiatan di Kuda Lumpur. Oke Mas Joko silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. aja kandang-kandang terima mungkin dari waktu sama Mas Sultannya. Oke. Nah, ini untuk menjawab subscribernya tadi ya. Iya. Untuk mendem tadi masalah mendem ya, Mas ya. Masalah mendem. Kalau masalah mendem bagi saya itu nomor 2. Oh nomor 2. Nah, kalau nomor pertama dalam kesenian di Kuda Kepang itu yaitu seni. Iya. Seni itu apa? Seni itu senangan. Nah, senangan itu dalam arti kita harus utamakan seninya, Iya. jangan acara apa ya, bebas, intinya bebas lah kalau orang mendem kan secara bebas. Jadi kalau mendem itu atau mabuk lah ya istilahnya orang kita ya, ini kita sama-sama harus saling tahu. Kalau mendem itu nggak harus kita harus gontok-gontokan, itu enggak. Iya. Itu kan di luar kendali kita. Yang jelas kita harus bisa menguasai diri kita dulu, jangan kita harus dikuasai sama yang masuki kita. Kalau kita enggak apa harus lama-lama ini tadi kan mintanya gimana rasanya ya. Nah, Rasanya itu mungkin kalau saya pribadi, entah kalau yang lain itu tidak tahu, ini istilahnya kita orang tidur itu kayak mana kan gitu. Kalau tahu kita bangun capek, lelah, letih, nah, itulah seperti itu ya. Terus Mas ini Mas ada ya yang sering apa ya, sering ditayangkan itu di channel-channel lain itu, betul nggak sih kalau tadi kan yang Mas bilang tadi kan kalau mendem itu kan sama seperti tidur ya. Terus apa nih kok bisa gitu loh terjadi yang kayak berantem tapi kok bisa ada yang bawa ini bawa itu betul mendem apakah cuman main-main Mas mendem kalau menurut Anda? Ya, kalau itu bawaan dari gimana ya, ini maaf ini dari grup lain saya enggak mengolok-olok, itu enggak. Kalau orang mendem jaranan itu ya, kalau baku hantam bagi saya itu enggak masuk di akal. Oh iya betul satu ini sama saya ini. Kalau baku hantam itu namanya orang dendam. Iya. Intinya kita jangan sampai harus gontok-gontokan atau kasar ya, kita saling menjaga. Dari grup lain atau satu sama lain itu harus saling menjaga. Pengalaman saya juga ya, saya pun orang baru bisa ya. Enggak, baru bisa. Karena saya saksi sendiri ya, saksi mata dari saya SD ini Mas Joko nya memang udah legend banget. Ya, saya dari kelas 3 SD ikut seni jaranan itu. Udah mendarah daging ya Mas ya.
Ya kalau dari kesenian, selain seni kuda kepang ya turunnya dari Mbah Kakung, turun ke Bu, turun ke saya ya. Nanti insya Allah kalau anak saya mau ya mudah-mudahan Iya. terus. Wah, tapi acung jempol. Karena emang iya, jadi ibunya Mas Joko ini juga ada seorang sinden ya Mas ya. Ya Iya. betul, seorang sinden dan juga Main pemain ketoprak ya. Memang jadi dan iya ya, dan juga ini kan saya juga kan punya majelis di rumah ya. Dan salah satu ibu-ibu pengajian yang paling aktif di tempat saya juga salah satunya yaitu ibunya Mas Joko gitu loh. Karena kan saya juga punya majelis, punya pengajian, dan memang yang salah satu yang paling aktif dan paling rutin itu ya memang saya bukannya apa ya, bukan karena di depan Mas Joko, tidak, emang ini fakta kenyataannya seperti itu gitu loh. Dan dia sudah tidur mungkin Bude, udah tidur ya. Udah malam ya, sorry, mohon maaf aja. Terus lagi Mas, saya mau nanya nih, selama apa ya, selama berkiprah di dunia kesenian ataupun di jalan ini tadi, ada nggak sih hal-hal spiritual yang apa ya, yang mengganjal ataupun yang mengganggu ataupun yang gimana? Karena kan kita pernah dengar juga dari orang-orang gitu, dari orang kan katanya kalau orang apa yang punya undang itu, yang tukang mendem itu katanya gini gitu, gini gitu, gini gitu. Nah itu menurut sampean ataupun yang sampean rasakan sendiri itu seperti apa Mas? Contohnya gimana nih? Jadi selama perjalanan berkiprah di dunia seni, itu kan kita kan bergabung ataupun apa ya, bergabung dalam artian kita nih ruang lingkupnya kan bermain dengan makhluk yang tak kasat mata. Nah itu ada nggak sih yang ganggu ataupun yang ganggu anaknya sampean ataupun sampean sendiri, entah dibuat sakit, entah dibuat gini gitu gini gitu? Kira-kira ada nggak? Selama ini nggak ada ya, karena itu tadi lah, kita tadi betul yang dibilang sama Mas Joko tadi, itu tadi. Jadi kitanya sendiri ya Mas, kitanya harus menguasai itu. Iya, jangan iya. barang itu menguasai kita. Itu baru jos, karena ada ya pengalaman saya sendiri gitu loh. Karena saya juga paling baru lah, kalau dibilang baru ya paling baru, karena pulang dari Jawa 2 tahun kayaknya baru di sini. 2 tahun saya baru berkiprah di masalah ya ini, masalah seni ini gitu, konsep ritual ini gitu. Dan memang di perjalanan selama 2 tahun saya bergabung itu ada tuh orang yang kalau emosi dia membawa sampai masuk apanya tuh Mas, betul Mas, dia emosi nih ya, emosi mau berantem nih, memang bukan di masalah gerunding ya, tapi sampai kemasukan itu betul nggak, apa gimana, apa memang dianya yang sudah tersugesti dengan indangnya, atau memang indangnya bandel, atau memang orangnya yang kurang ajar, atau gimana gitu? Kita susah dikeluarin kan. Itu tadi balik ke awal, jangan kita sampai dikuasai yang namanya yang kasar, karena memang kita ini kan makhluk paling sempurna ya Mas. Betul ya, betul Mas. Karena ya jujur, kalau saya memang tidak nyemplung ke dunia permendeman. Kalau saya memang nyemplungnya ke dunia perpawangan gitu. Jadi saya kurang tahu di masalah itu, karena ya itu tadi dari video yang saya unggah, Mas, saya pernah tuh unggah masukin indang apa ya namanya itu, ngejantur anak-anak gitu loh, yang belum punya indang itu dimasukin indang. Itu ada komenan katanya, tolong dong Mas, gimana sih rasanya ini, karena saya mau gitu. Bahkan ya semenjak adanya ini gitu Mas, ya alhamdulillah, itu dari Taluk, dari Senaku, dari DK3 juga ada, itu ke saya larinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa gini ya Mas, gini, harus gini pokoknya gitu. Tapi bisa jadi nanti alat saya bantuin semua, kita latihan bareng-bareng gitu loh maksud saya tuh. Inginnya saya mah ayo sama-sama kita apa ya, kita bangkitkan gitu. Enggak. Terus lagi Mas, saya mau nanya nih,
ada nggak sih perlakuan khusus? Kan biasanya ya ciri khas anak-anak jalanan ini kan dia punya topeng kah, atau punya gaman, atau punya apalah gitu. Itu ada nggak perlakuan khusus untuk untuk yang dipegang Oh, gitu loh. kalau bagi saya pegangan itu jangan dikhususkan. Ya, dikhususkan boleh, tapi jangan terlalu membebani kita. Kita nanti juga yang repot kalau terlalu membangunkan itu kan. Tapi itu tadi kita yang harus ini mungkin ya gitu aja juga sih. Ya ngerti lah ya pasti nggak mungkin nggak ngerti. Nah jadi jangan lagi ya beranggapan ini khususnya ya khusus untuk orang-orang yang tidak senang dengan seni kami. Ya kalau memang tidak senang ya udah tidak senang gitu loh, jangan dibawa-bawa sampai murtad, musyrik, apalagi tuh syirik, bid'ah, semua jangan disangkut pautkannya seperti itu. Karena dalam Islam itu ada yang namanya al-urf. Al-urf itu adalah kebudayaan asli. Orang Arab pakai jubah ya itu memang kebudayaan orang itu. Lah kita orang Indonesia pakai sarung. Ya kalau sholat gitu loh, pakai celana, pakai peci. Nah, seperti itu. Makanya di setiap Allah menciptakan itu kan ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berbudaya-budaya. Makanya al-muhafadatu ala qadimi sholih itu ya cintain budaya kalian masing-masing, seperti itu. Makanya saya sendiri pribadi, saya mondok bukan sebentar ya, 8 tahun. Tambah lagi saya punya majlis. Saya begitu menghargai banget gitu loh sama budaya leluhur nenek moyang kita, karena orang itu dulu menciptakan ini dengan susah payahnya. Nah kita kok sebagai cucu-cucunya kok nggak mau gitu loh menjalankan itu tadi ya mas ya, menjalankan budaya itu tadi. Karena yang saya takutkan inilah masalah yang seperti ini, negara kita yang punya tapi negara lain malah menguasai lebih pandai, maka itu yang saya takutkan. Berarti sama saja kita yang bodoh tidak mau menjaga ya mas ya, karena udah banyak nih di Malaysia contohnya udah lumping, nggak ada ya mas ya, itu daerah-daerah pokoknya negara-negara tetangga lah, itu kan budaya kita orang Jawa ya kita ini. Makanya ayo sama-sama kita lestarikan budaya kita. Oke mungkin cukup sekian dulu ya mas ya, karena waktunya juga udah malam, dan terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Anda semua dan juga bisa dipahami dan ambil iktibar, ambil pelajaran yang baik. Saya Mas Joko, kalau memang berkata baik ya silahkan diambil, kalau memang buruk ya jangan diambil, itu aja ya kan. Jadi manusia mah nggak usah repot. Makan telur itu dari mana? Dari tai. Telur itu dari pantat ayam, tai juga dari pantat ayam. Selagi telur itu baik silahkan dimakan, sama seperti kami ya. Kami ini ya, saya dengan Mas Joko selama berbincang-bincang tadi, kalau ada yang baik ya silahkan diambil, kalau memang buruk ya jangan diambil. Mungkin cukup sekian, terima kasih mas atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih juga untuk kalian yang senantiasa stay tune di YouTube saya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu.